Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan di tempat ini, sebelum kita duduk. Pujian-pujian tadi menyatakan bahwa walau dunia menawarkan segalanya, tetapi kita tetap akan setia. Amin. Pertanyaannya buat saya satu hal dan buat Bapak Ibu di tempat ini. Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Terkadang kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan meneteskan air mata. Tapi hati, isi hati ini, apakah tertuju kepada Tuhan? Tuhan yang tahu. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, biarlah Bapa apapun yang hamba sampaikan, biarlah hamba sampaikan semua itu karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan Bapa. Biarlah setiap yang hadir mereka melihat firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang dapat melepaskan, menyembuhkan, dan memberikan kelegaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu yang keluar dapat membuat setiap kami diberkati tempat ini. Sehingga setiap kami pada pulang nanti mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan. Terima kasih, kita worship, kita ketemu lagi nanti. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum saya mulai, saya minta diputarkan satu lagu untuk memberkati kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita nikmati, dengarkan Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Kalau mau ikut nyanyi silakan Bapak Sungguh Ibu. terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
janji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti siapa? Sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Oke, cukup media, terima kasih. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Lagu ini adalah lagu tentang kehidupan dia dengan Tuhan, seorang anak hamba Tuhan. Lagu ini kurang lebih ditulis di tahun 2013 atau 2014. Ya kan? Tapi viralnya sekarang. Saya ambil ini dari TikTok orang ya. Nggak usah di like, nggak usah komen, itu bukan urusan kita. Hanya saya ambilnya comot aja. Saya agak gaptek masalah media sosial, masalah ini. Jadi saya ambil aja, saya download, terus saya kasih ke media, tolong ini. Nah, saya ini kalau memberitakan firman, menyampaikan pesan Tuhan, biasanya saya sesuaikan dengan lagu. Jadi bukan kadang lagu yang menyesuaikan ke tema khotbah, tapi khotbah yang menyesuaikan tema lagu itu saya. Jadi bisa mana aja pun bisa. Ya. Jadi khotbah saya pada pagi hari ini sebelum saya mulai, saya berterima kasih hari ini kehadiran Ibu Negara. Ya. Ibu Negara hari ini hadir, boleh berdiri Ibu Negara. Kita tepuk tangan bagi Allah kita. Dan anak saya Sean, boleh berdiri. Nah, ini yang ganteng kayak papinya. Ya, oke, silakan duduk. Bapak Ibu, saya datang ke tempat di Pontianak ini hari Kamis. Pesawat jam 2.30. Saya berangkat dari rumah jam 12 siang hari Kamis. Tujuan saya supaya saya ada spare 2 jam istirahat di Pontianak di hotel. Saya mau ikuti namanya ibadah ulang tahun gereja Sungai Yordan yang ke-34. Tetapi keadaan berkata yang lain. Terbang 2.30 dari Jakarta ke Pontianak. Begitu sampai Pontianak jam 3 sekian hampir jam 4. Ternyata disuruh putar dulu di atas 20 menit. Karena mendadak ada infeksi landasan. Saya nggak tahu ya. Itu landasannya kena virus apa. Harus diinfeksi gitu. Oke lah. Pilotnya berkata mohon kerjasamanya, jangan mengamuk, jangan apa ya gitu. Berdoa saja. Begitu udah dia begitu, udah akhirnya 20 menit dia muter di atas. Pilotnya memutuskan saya sudah tidak bisa menunggu karena bicara bahan bakar berkurang. Jadi saya harus take off di landing di Batam. Jadi kita akan menuju Batam. Begitu saya dengar itu hal itu, saya hanya bilang gini, Bapak, permudahlah jalan hidup saya. Saya sudah jauh-jauh jamnya untuk datang ke sini, tapi yang terjadi seperti itu. Saya hanya minta, Bapak permudahlah jalan hidup saya gitu loh. Waktu itu kan ketinggalan pesawat ya, beli lagi langsung. Istri saya belum tahu loh, ya. Saya nggak cerita sama dia. Nah, begitu sampai di Batam, dia bilang kita akan isi bensin, bahan bakar. Itu kurang lebih hanya 5 menit, tetapi kita harus menunggu keputusannya apa. Ya, oke. Nah, begitu dari Batam setengah jam lebih, akhirnya terbang lagi langsung ke Pontianak. Ya, sampailah saya di Pontianak, di bandara, dan sampai di tempat ini pas sah. Happy birthday to you. Jadi langsung ulang tahun. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap perjalanan hidup kita tidak ada yang tahu. Saya belum masuk dalam tema khotbah saya, tapi khotbah saya pada pagi hari ini singkat, sesingkat-singkatnya. Hanya satu Bapak Ibu,
Segalanya Tuhan janjikan loh, berani janji. Satu yang Tuhan tidak pernah janjikan dalam Alkitab buat kita, apa? Hari esok. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita itu hari esok. Makanya jikalau Bapak, Ibu, saudara-saudari tempat ini yang masih mempunyai orang tua atau saudara apa yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, ingat, kita nggak tahu. Bolehlah kita share-share dikit kepada mereka, kirim berani apa ya, supaya apa mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Terkadang kita yang sudah menjadi Kristen pun, terkadang kita bilang gini, bertobatnya nanti aja lah. Udah Kristen loh, masih muda, mumpung masih muda, ya kan? Gitu. Jangan seperti orang bilang, hause waktu mudanya hause sebun, nah ya, hause sebun waktu mudanya tuh alim, udah tuanya makin jadi gak kebahagiaan dia, nakalnya terlambat katanya. Jangan sampai seperti itu. Masih ada waktu, cepat, kesempatan itu jangan pernah kita sia-siakan. Saya belum masuk dalam tema khotbah saya, sebenarnya hari ini juga saya kedatangan Ibu Suri juga, ya kan? Kedatangan mertua saya, laki-laki dan perempuan. Kedua-dua mertua saya dan juga ada ponakan saya, tapi mereka belum di dalam Tuhan. Tapi oke lah, mereka sudah mau datang kan, sudah mau datang dan dari pagi mereka kulineran. Saya biarkan, nggak apa-apa ya. Karena buat saya nggak lari gunung itu dikejar. Suatu saat, seminggu yang lalu, tiba-tiba tengah malam jam 2.30 loh Bapak Ibu. Saya ini suka dengan pada saat orang-orang sedang tertidur, saya berbicara dengan Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Indah buat saya, tetapi tetap besoknya harus tanggung jawab ya. Harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang bekerja, yang punya usaha dan segalanya. Tiba-tiba di TikTok itu saya lagi scroll-scroll, ada keluar satu. Pujian apa? Terus di bawahnya tertulis lagi, send to Sim, namanya. Kirim ke mertua saya. Saya bilang ini jangan main-main. Kenapa harus kirim ke mertua saya? Tapi karena saya ini orang yang nurut ayah, terus terang. Kau dengan Roh Kudus bicara, saya nurut. Saya kirim aja. Tek. Besok saya bilang sama istri saya, besok paginya. Papamu aku kirimin ini nih. Minggu kamu ajak dia ke gereja ya, aku bilang. Istri saya bilang apa? Papi gimana sih? Yang pendeta papi masa aku yang ngajak? Udah kamu aja ikutin aja papi ngomong ya. Nah setelah itu udah, terus dia mau datang ke sini ke Pontianak. Dia kan nggak tahu saya di Pontianak seperti apa. Dia hanya tanya sama istri saya, ada apa sih? Buka gereja ya? Buka gereja. Dalam hati saya kalau mau buka gereja jangan di Pontianak lagi. Di Jakarta buka ya. Di PIK 2 atau PIK 3 nanti. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada saat tadi pujian penyembahan dinaikkan ya. Itu berkaitan dengan tema khotbah saya. Yaitu setia. Dia menceritakan tentang setia, tadi WL mengatakan setia kepada Tuhan. Dan khotbah saya pada pagi hari ini adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Allah kita adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Ayo sama-sama kita katakan, Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Manusia berjanji 1, 2, 3 kali, habis itu lemes. Ya. Terkadang satu pun gak bisa ditepati, tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah ingkar janji, sungguh-sungguh terbukti. Ya, tidak bisa disangka lagi. Nah, dalam ayat utama ini di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 boleh tolong untuk di media. Oke, sudah keluar. Saya bacakan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap
pagi. Bapak Ibu, kasih Tuhan di dalam teks ini saya mau katakan, setiap pagi selalu baru. Kita begitu bangun tidur masih bisa bernapas. Itu adalah janji Tuhan yang menyertai setiap kita, amin. Bapak Ibu boleh mengatakanlah di tempat ini, itu kan karena saya jago, hebat jaga kesehatan, saya ada olahraga, saya ada minum vitamin, saya ada minum yang namanya ramuan-ramuan ajaib, terserah lah ya, ajaib apa itu. Tapi ingat, pada saat orang membutuhkan napas, pada saat ada orang yang membutuhkan napas, pada saat dia sakit, saya percaya, walaupun dia mempunyai banyak kekayaan, dia mau tukar itu kekayaan dia buat napas dia. Jikalau ada orang yang dinyatakan atau divonis, hidupmu hanya tinggal 6 bulan saja. Setelah itu selesai. Ini profesor yang hebat, dokter-dokter hebat yang memvonis. Dan engkau punya kekayaan cukup banyak. Saya percaya, begitu dengar ada yang bisa memperpanjang hidupmu selama 10 tahun atau 5 tahun saja, engkau akan tukar berapapun saya akan berikan asal saya bisa memperpanjang hidup saya, amin. Di dalam napas kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita melihat ke belakang ini, setiap kita nih ya, itu pasti pernah mengalami yang namanya air mata dan kegagalan. Ada doa yang belum terjawab. Ada keluarga kita yang belum dipulihkan. Tetapi kita ingat, selalu kita harus ingat, kasih Tuhan itu setia pada kita. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah karena keadaan kita. Keadaan boleh berubah, bahkan kita pun bisa berubah. Yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan, aktivitas-aktivitas dalam gereja, karena masih diberkati. Begitu ada doa atau kita sudah tidak diberkati, sudah tidak diberkati lagi, atau doa yang belum terjawab, mulai mundur. Apalagi jikalau kita, saya mau bicara jujur Bapak Ibu, jika kita mengandalkan manusia dan kita minta tolong kepada kawan kita atau sanak saudara kita, begitu mereka tidak menolong, kita akan bilang apa? Langsung kita menghakimi orang itu. Ingat, begitu orang yang tidak melakukan segala sesuatu, kita hakimin, itu artinya ya, kita menghakimi dia, yang kita hakimi itu adalah Tuhan juga. Kita akan kecewa. Kenapa? Firman Tuhan itu jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya diri sendiri dan manusia. Jadi kita harus ingat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Walaupun kita pernah mengalami, kalau saya mau ceritakan saya aja, apalagi Bapak Ibu saudara-saudari tempat ini mau menceritakan kesaksian tentang hidupnya dari awal sampai akhir, bukan sampai akhir ya, kalau udah akhir nggak bisa cerita dia. Sampai sekarang, itu nggak tahu berapa banyak yang harus tulis. Saya mengalami kasih Tuhan, janji Tuhan, tetapi ingat apa? Dulu saya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang pendeta. Nggak pernah Bapak Ibu. Karena namanya menjadi seorang pendeta itu adalah orang yang bijaksana dan guru. Bayangin gelar itu kalau saya pegang, berarti saya harus di atas rata-rata kehidupan manusia. Baik sikap, perilaku, dan perbuatan saya. Kalau ketiga hal ini yang nggak bisa, bohong. Tidak pantas, saya harus katakan. Jadi tidak ada yang namanya hamba Tuhan boleh mengatakan, saya kan masih manusia. Ya,
masih muda tergoda, masih muda jatuh. Ya. Itu bahasa membela diri Bapak Ibu. Kalau kita memang seorang hamba Tuhan, kita mengaku anak-anak Tuhan, kita mengaku murid-murid Tuhan, seorang murid, Babe suka ngomong, seorang murid itu cuma satu, iya. Gurunya suruh dia bikin PR, kalau dia nggak kerjakan apa? Ada hukuman. Berarti ada ketidaktaatan. Andai kata tidak dihukum pun, masih dibiarkan dulu. Ayo siapa tahu anak ini bisa berubah ya. Nah, suruh belajar dan sebagainya. Harus cuma taat. Nah, ketaatan itu bicara firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi batu sandungan bagi saudara kita sendiri. Amin. Bapak Ibu, dunia akhir-akhir ini banyak orang untuk supaya dia bisa maju, dia akan menjatuhkan orang lain. Supaya dia bisa berhasil, dia akan menggagalkan orang lain untuk dia bisa berhasil. Jadi pakai tumbal dong ya. Kalau pakai tumpeng bagus lah. Kemarin nggak ada tumpeng ya Be ya, ulang tahun ya. Kalau tumpeng masih bagus. Jadi firmannya jelas. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal. Bukti Allah kita, Allah yang setia. Amin. Nah yang pertama, saya langsung saja. Allah setia kepada janjinya, itu poin yang pertama. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, lagu yang begini bisa selalu loh masuk di pikiran kita. Jangankan berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia padamu, walau habis semua, ku tetap setia. Jangan tanya itu lagu siapa, saya langsung aja tiba-tiba ya. Bukan lagu siapa-siapa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita terkadang janji sama anak istri aja, kita bisa semena-mena membatalkannya. Saya ingat hal ini adalah waktu di KPG. Ya, kami ini di Gembleng di KPG itu seperti, bukan seperti lagi, memang benar-benar harus merendahkan hati kami loh. Ya, bahkan lepas itu semua. Lu mau bos kek, lu mau pejabat pemerintah, disuruh lumpur, suruh lompat itu ngambil sesuatu, lompat. Gitu. Bicara ketaatan. Nah, Allah itu bukan manusia yang dapat berdusta. Terkadang saya masih bisa berdusta. Masih bisa namanya mengingkari janji saya dengan anak istri saya. Saya capek apa, saya udah bilang nanti ini ya. Tapi itu hampir jarang sekali karena ada orangnya yang bisa membuktikan, ada saksi hidup. Makanya saya bilang kalau istri saya tidak ada di sini, saya berkhotbah, saya memberitakan firman Tuhan, itu ada catatannya, rekam jejaknya ada. Jadi tidak bisa saya sembarangan bicara. Jadi hamba-hamba Tuhan, katakanlah iya, tidak. Amin. Oke, saya lanjutkan. Tuhan berjanji memberikan seorang anak kepada Abraham. Penantiannya lama, tetapi Tuhan tidak lupa. Pada waktunya yang tepat, Ishak lahir. Kita bicara tentang Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Abraham itu penantiannya 25 tahun. Dan Abraham mempunyai anak saat di usia 100 tahun. Dan Sarah itu di usia kurang lebih 90 tahun. Udah kering kerontang Bapak Ibu ya. Tapi itulah Tuhan, apa yang mustahil?
Bagi Allah tidak ada, mungkin itu masih ada. Dikatakan di sini, teksnya saya buka di dalam Abraham, ini kejadian, saya contoh tokoh kitabnya di Abraham ya. Di Kejadian 21 ayat 15. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Jadi yang bilang cepet bukan karangan saya, firman Tuhan ya. Ketika Ishak anaknya lahir baginya di dalam Kejadian 21 ayat 5. Saya tidak menceritakan dengan jelas Abraham hidupnya gimana, dapat saranya waktu di kafe mana ya, atau waktu dugem di mana, enggak ya. Saya hanya ceritakan dia mendapatkan anak, janjinya di usia 100 tahun. Ada di sini yang usianya 90 tahun, boleh angkat tangan. Saya diskon 10 loh. Ini kan cepet. Ada? Enggak ada ya, puji Tuhan. Mau menuju ke 90? Diam aja, saya mau. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terkadang saya berdoa, saya minta loh. Mau orang bilang saya nggak tahu diri, itu silakan. Tapi saya mengenal Bapak saya dan Bapak pasti mengenal anaknya. Terkadang saya bilang, Bapak jikalau boleh saya mempunyai usia yang panjang umur, disertai dengan tubuh yang sehat, kuat, untuk melihat anak, cucu, dan cicit saya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Harusnya seperti itu Bapak. Ibu di tempat ini, jangan kita malu-malu kau ketemu Tuhan kita. Makanya saya bilang orang Kristen itu paling enak. Sayang mertua saya tidak duduk di sini untuk mendengarkan mantunya. Tapi saya percaya, tiba waktunya itu pasti akan terjadi. Amin. Nah, jangan malu-malu. Kalau engkau mau berdoa sesuai dengan firman Tuhan, minta saja. Abraham cepet baru dapat anak di saat Sarah istrinya 90 tahun sudah mati haid, dan saya nggak tahu ya, Abraham itu sudah mati rasa atau apa juga. Tapi nggak mungkin juga ya. Dengan gundiknya aja, gundiknya Sarah jadi satu Ismail ya. Oke, saya lanjutkan, nggak cerita itu lagi ya. Nanti kepanjangan, janji saya nanti hilang lagi, mau cepat. Nah, pelajaran yang kita dapati di dalam kejadian ini, Abraham ini, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau bersaksi. Sebentar, iklan lah ya ini. Di tahun 90 berapa itu ada sebuah gereja, kita berdiri mau ditabiskan ya. Dan saya ini salah satu bukan seorang singer atau WL, karena saya ini suara hidung dulu ya. Jadi kalau saya bernyanyi pun seperti Pancepondan. Kalau koko saya bilang mantap. Angin malam, ya suara hidung. Bisikan kepadanya, itu suara saya, Pancepondan. Ya. Nah, saya disuruh jadi singer buat nanti pelantikan gereja kita baru dibuka dari Sungai Yordan di Jakarta. Nah, saya ini begitu disuruh takut, tapi karena saya diojok, akhirnya saya terima. Begitu saya terima, saya bangga dong. Bohong kalau kita tidak bangga, ya enggak? Bangga dong. Woi, nanti di gedung pertemuan loh. Ya, gerejanya si Ruko. Pelantikannya, petapisannya di gedung pertemuan Cita Garden 1. Ya. Ini udah saya udah mulai dekat-dekat kayaknya sama mantan pacar saya yang ini. Ya, istri saya maksudnya. Saya udah mulai dekat. Kalau nggak salah dia sediain saya dasi deh ya, kalau nggak salah. Nah, saya latihan 3 bulan loh. Seminggu itu bisa berapa kali latihan. Begitu hari hanya, ya, hari hanya begitu kita mau tampil, tiba-tiba orang dari sound systemnya, dulu kan selalu dikuasain sound system ya. But sorry ya, mic-nya kurang 1. Jadi kamu enggak usah singer ya. Saya iya, karena saya enggak berani berontak. Iya, tapi hati saya sakitnya tuh di sini, betul enggak?
sakitnya tuh di sini. Bohong kalau saya bilang, oh saya nggak sakit. Bohong, sakit saya di sini. Ya, bertobat baru loh. Untung saja orang itu tidak menjadi batu sandungan buat saya. Yang sudah Kristen lama, seorang diaken. Ya. Nah, tetapi pada saat saya mengikhlaskan itu, bukan mengikhlaskan kan, kau dulu nggak ada istilah mengikhlaskan, nah apa boleh buat, aku tak berdaya menghadapi engkau, betul nggak? Mundur pada saat pujian penyembahan dinaikkan, waktu itu ditabiskan oleh Pak Wimugi, salah satu penatua di Sungai Yordan, ya. Dan WL-nya waktu itu Kojuan Mugi, WL-nya. Saya udah bangga kan, gitu. Pada saat pujian dinaikkan, saya menyembah Tuhan. Tuhan kasih dia lihat loh, saya ini mermata. Makanya terkadang karismatik zaman dulu ada bagusnya juga. Segala sesuatu mengandalkan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Baik WL Singer pada saat mau menyiapkan lagu, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, Bapak, hambamu nanti minggu mau bicara tentang apa? Jadi bukan asal comot lagu, lagi tren gitu. Saya melihat pada saat itu, pada saat saya tutup mata, saya berdiri menjadi seorang worship leader di tempat yang besar. Kan? Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, saya aminin. Dan selang berapa tahun kemudian itu Tuhan buktikan. Saya menjadi seorang worship leader. Jadi semuanya itu janjinya Tuhan pasti digenapi. Amin. Salah satu aja, itu salah satu, masih salah banyak kesaksian saya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin doa kita belum dijawab, tetapi bukan berarti Tuhan lupa. Manusia bisa lupa, terkadang sengaja melupakan janjinya karena tidak ada keuntungan bagi dia. Feedbacknya nggak ada. Dia bisa lupakan atau terlupa. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji tidak pernah lupakan. Tuhan berjanji dengan saya, Tuhan akan berikan anak buat saya, seorang anak laki-laki. Jelas itu dikasih lihatnya di dalam mimpi saya. Pada saat usia perkawin saya di 4 tahun. 4 atau 6 tahun saya lupa. Ya. Dan Tuhan nyatakan loh. Tuhan panggil saya ke Pontianak. Tinggalkan semua yang ada di Jakarta. Ternyata yang Tuhan mau berikan kepada saya satu. Berkat yang berlimpah itu adalah seorang anak yang Tuhan berikan. Anak saya sekarang usianya sudah masih 8 tahun, nanti Agustus 9 tahun, dia naik kelas 4 SD. Ya. Nah, kalau Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, percaya Bapak Ibu Saudara-saudari tempat ini, maupun yang sedang nonton di live streaming, percaya saja Tuhan tidak akan pernah lupa dengan janjinya kepadamu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan poin yang kedua, tadi kita sudah tahu ya, poin yang pertama, Allah setia kepada janjinya. Dan yang kedua, Allah setia dalam penyertaannya. Allah kita setia dalam penyertaan. Saya kalau berdoa tidak pernah saya lupa, Bapa biarlah penyertaanmu ada bersamaku. Kapanpun dan dimanapun saya berada. Bayangin Bapak Ibu, nggak usah Bapak yang di surga. Misalnya engkau di tempat ini, baik seorang anak maupun seorang orang tua atau apa bisnis pengusaha. Kalau pejabat yang baik, saya selalu bicara ya, pejabat yang baik dan pejabat yang benar ya. Kalau pejabat yang tidak baik dan pejabat yang tidak benar tidak pernah saya mau sebut. Ya, gitu. Kadang-kadang orang suka berdoa begini Bapak Ibu. Tuhan, Engkau pulihkan para pejabat pemerintahan kami. Beri dia hikmat, ampuni setiap dosanya, sehingga bangsa kami dapat diberkati. Kalau saya berdoa terus terang berbeda. Saya akan berdoa apa? Bapak, bukakan topeng-topeng mereka. Terus terang. Singkapkan apa yang menjadi kesalahan buat mereka.
Sehingga mereka tahu dan mereka membutuhkan engkau. Disitulah baru terjadi pemulihan. Ya. Jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan pun suka menipu Tuhan, Bapak Ibu. Saya terkadang kalau mau berkhotbah begitu maju, saya selalu ingat, Bapak, janganlah biar mereka melihat saya yang berbicara, tapi biar mereka fokus pada firman Tuhan, bukan pada manusianya. Kalau pada manusianya, semua orang punya rasa masing-masing. Semua orang punya standar masing-masing. Betul? Jadi ingat, setiap kita harus fokus pada firman Tuhannya. Saya lanjutkan. Allah setia pada penyertaannya. Jikalau kita mau dalam penyertaan Tuhan, itu tidak dibutuhkan namanya persyaratan yang susah. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut sebab kau bersertaku. Tuhan menyertai kita, beserta kita. Seorang anak di sini kalau bapaknya bilang, "Nak, jangan takut. Ada papa, ada papi." Anak itu apa? Akan langsung keyakinan, kepercayaan dia akan tumbuh. Engkau sebagai seorang karyawan, jikalau bosmu berkata, "Jangan takut, lakukan aja. Saya ada di belakang kamu, menyertai kamu." Kira-kira kita untuk ketemu dengan calon klien takut nggak? Nggak takut langsung. Apa persyaratannya? Ini. Oke, bos saya setuju. Oke, jalan, selesai. Nah, kalau yang pejabat saya bingung kalau untuk ngomong yang pejabat ya. Karena kita nggak lagi, kita udah tahu kok semua pejabat, betul nggak? Kalau saya bilang katakan semua pejabat, kenapa? Di dunia media sosial, kata pejabat itu udah tidak lagi dihormati. Tapi saya tidak masuk ke dalam kata pejabat. Ya. Para pemerintahan, orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Jikalau engkau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu ibadah, melakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Jikalau bosmu memanggilmu berkata, engkau akan ke sana, nanti saya akan dukung kamu. Kira-kira kita pede nggak? Pede, percaya. Ya. Nah, jadi penyertaan itu, Tuhan menyertai kita, kita harus dengan teguh percaya. Karena manusia yang berjanji kita percaya, apalagi Tuhan kita ya. Amin. Saya lanjutkan lagi. Yusuf dijual menjadi budak di penjara, tetapi Alkitab berkata berulang kali Tuhan menyertai Yusuf. Kata berulang kali itu, berulang kali berarti terulang-ulang kembali. Ada sebuah lagu pujian sebenarnya memberkati kita semua. Nanti suatu saat, ya saya sih berharap ya di tempat ini ada dinyanyikan biar pemberitaan lagunya banyak. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan rasa ini. Jangan diteruskan. Nanti kira-kira penyembahan saya tutup amin. Berkali-kali loh Tuhan tuh menolong kita seperti Yusuf. Bapak Ibu boleh berkata, Tuhan kenapa ya hidup saya hampa? Tuhan kenapa ya apa yang saya lakukan tidak berhasil? Saudara lupa. Ingatlah kebaikan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak pernah memberikan kebaikannya buat kita, amin.
Sampai kita bisa berdiri di tempat ini, kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa bermain musik, memuji, menyembah Tuhan tempat ini. Itu karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita bisa bernapas plong. Kebaikan Tuhan. Coba kalau dipencet dikit itu tersumbat dikit. Saya ingat Bapak Ibu, saya di usia kecil, saya masih SD. Setiap tahun saya harus berada, sebulan sekali saya harus berada di jendela kaca nako. Tahu kan kaca nako yang dibuka itu? Yang begini, saya harus di situ. Karena bengek. Dan orang tua gak punya uang buat ngobatin. Tapi Tuhan pulihkan semuanya. Jadi hal itu aja kita harus ingat, pertolongan Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan menolong. Nah, Yusuf pun bersama di dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf itu punya mimpi, sekilas saja ya singkat, punya mimpi, Tuhan kasih mimpi, semua berkas gandum saudara-saudaranya itu semuanya tunduk sama dia. Jadi Yusuf yang menjadi pemimpin di dalam keluarga, bahkan di bulan bintang pun sama. Dia menjadi seorang pemimpin yang besar. Mendengar itu saudara-saudaranya, ini anak songong banget ya enggak? Badan juga enggak sebagus yang lain. Terjadilah namanya cemburu. Dibawalah, apalagi dia ada seorang kesayangan bapaknya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari tempat ini, kita sebagai orang tua, kalau punya anak satu, nggak ada masalah. Kalau punya anak dua, itu terjadi masalah kadang-kadang. Yang A diberikan yang bagus, yang B diberikan yang biasa. Jangan ya. Apalagi yang kedua, pakaiannya cuma diberikan bekas yang pertama. Kalau kita nggak punya uang, saya percaya Tuhan maklum, anak kita juga maklum. Tapi kalau engkau punya uang, belikanlah yang baru. Terkadang istri saya suka dia sort itu barang kan, bekas anak saya. Ini udah, jangan kasih ke orang yang dekat ya, saya bilang. Ngerti maksud saya? Karena kalau you ngasih orang yang dekat, tujuan kita baik, belum tentu benar di hadapan orang. Begitu kita kasih, dia bilang ngasih yang bekas. Padahal dia butuh loh. Padahal dia butuh. Makanya terkadang kita suka melihat, maaf bahasa saya ini, yang dulu punya, lu udah susah sombong lagi. Nah, orang dikasih tuh terima kasih, betul nggak? Nah itu, saya bilang udah kumpulin aja di satu yayasan, kasih aja ke itu. Biar yayasan kasih kemana. Jadi nggak ada yang tahu itu bekas siapa. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah Yusuf pada saat dia dijual karena kecemburuan, dibuang dalam sumur, dijadiin budak. Semua dialami. Akhirnya apa? Dia berhasil. Karena dia selalu terhubung dengan Tuhan. Dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Artinya Tuhan tidak hanya hadir saat kita berhasil. Tetapi saat kita sedang bergumul, Tuhan pun menyertai kita. Kalau kita berpegang pada Tuhan. Kalau saya mau ceritakan Bapak Ibu, Senin sampai Sabtu aja dalam kegiatan saya itu udah lebih daripada banyak. Jadi terlalu banyak yang saya bisa saksikan. Biasa yang bisa mendengar apa yang sedang saya alami, apa semua itu adalah orang-orang yang kawan-kawan atau babe atau siapa yang lagi ngopi dengan saya, ya kan? Nah itu bisa sharing. Kalau di sini nggak bisa ya. Artinya Tuhan tidak hadir saat kita berhasil, tetapi saat kita sedang bergumul. Dan kalimat yang mudah kita ingat nih Bapak Ibu ya, yang mudah kita ingat. Kalau Tuhan beserta kita, lembah bukan akhir perjalanan. Bicara lembah itu masalah, tantangan, problem kita. Itu bukanlah akhir. Ingat,
Kalau Tuhan menyertai kita, itu adalah awal untuk Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang poin ketiga, yang terakhir poinnya ya. Tapi rentetannya banyak. Tidak, saya lihat jam. Oke. Allah setia memberi kemenangan bagi kita. Amin. Yang ketiga adalah Allah setia memberi kemenangan. Kita lihat Musa. Di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan. Bapak Ibu renungkan. Kalau saya bilang simak nanti bingung dia simak begitu ya. Nah. Ayat 21-nya katakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan ya kan, menaikkan itu, menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Musa pada saat tidak ada jalan. Makanya yang ketiga poinnya dikatakan, Allah setia memberi kemenangan kalau kita mengandalkannya. Musa ini udah mentok, nggak ada jalan. Di depan laut teberau. Di belakang tentara Mesir sama Raja Firaun mengejar mereka, mentok. Udah nggak bisa ada jalan keluar. Makanya saya suka ngomong Bapak Ibu. Walaupun kanan kirimu mengatakan engkau tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Akulah yang memberi pengharapan. Jadi hidup bukan berdasarkan kata orang lain. Tapi juga Bapak Ibu harus bijaksana ya. Kalau memang kita udah salah, kanan kiri kita berkata jangan, menasihati kita terima. Tuhan pakai orang lain juga loh. Untuk menguatkan kita dan untuk menyadarkan kita. Jadi Musa itu mengalami pada saat tidak ada jalan sudah mentok. Ya. Udah mentok atau mentok itu barang. Ah, Tuhanlah yang bekerja. Saat Israel terjepit di depan Laut Merah, Laut Teberau, semua orang panik tetapi Tuhan membuka jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Asal nurut aja sama firman Tuhan. Terkadang saya suka bicara Bapak Ibu dimanapun, kapanpun. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan pakai otak, kita akan tahu. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan pakai otak terus, kita jadi sok tahu. Firman-Nya hanya di sini. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati, timbullah percaya. Makanya kalau saya mau berkata, kalau saya bilang sama seseorang, kamu lakukan doa, itu terhubung napas buat kamu. Caranya nggak ada yang lain, nggak mungkin lu beli apa lu bakar biar naik diterima, nggak ada di dalam firman kita. Atau bakar ini bakar itu nggak ada. Hanya dengan doa engkau terhubung dengan Tuhan. Terus dia bilang, tapi kan, nah kalau orang sudah bicara dengan saya, tapi kan, kalau saya biasa bilang apa? Cukup. Saya akan tinggal. Ini saya berbicara kepada orang yang tahu kebenaran ya. Kalau yang belum tahu kebenaran, ya capek-capek lah tetap kita elus-elus terus lah ya kan. Biar dia bisa percaya. Tapi kalau orang yang sudah tahu kebenaran, saya bilang, selalu setiap engkau menyiapkan segala sesuatu, tanya sama Tuhan. Dia bilang, tapi kan ini 2026 bro. Nah, udah. Wassalam buat saya. Ya, saya nggak akan lanjutkan lagi. Orang kalau sudah bilang, tapi kan kalau berarti dia masih firman Tuhannya hanya di otak. Belum sampai dia percaya.
Makanya buat kita yang sekolah teologi sangat bagus. Saya malah mengajak orang untuk menyarankan orang untuk dia sekolah teologi supaya tidak dibohongin pendeta. Jangan salah, bukan jadi pendeta. Karena banyak pendeta memakai firman Tuhan untuk berbohong. Buat kepentingan diri dia sendiri. Saya tidak takut bicara karena saya sudah pendeta full Bapak Ibu. Dalam arti kata saya bukan lagi PDP, PDM tapi saya udah PDT. Ya. Berarti saya pendeta penuh. Tapi saya bekerja. Saya tidak menerima gaji dari apapun kecuali penghasilan saya sendiri. Dan saya berbicara tempat ini dikasih PK enggak Bapak Ibu? Biar di streaming pun orang lain mendengar. Dikasih PK enggak? Dikasih. Tetapi saya tidak mau menerimanya, saya kembalikan. Karena apa? Hidup saya, berkat saya dari pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, amin. Lebih daripada cukup. Terus yang lainnya ditanggung enggak? Ditanggung. Tapi apa? Saya tidak pernah lakukan hal itu mau. Begitu saya lakukan kebenaran, ada saja lu setiap saya datang kemari itu ada Kang Tau. Jujur. Ada yang kucuk-kucuk ya. Bukan ucup-ucup ya. Itu Yusuf. Kucuk-kucuk. Datang. Kasih saya uang. Pak ini buat yang di sana nanti. Ya. Ada sekian banyak. Saya belum lihat. Belum apa dia udah kasih kucuk-kucuk. Karena apa? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena baik. Tetapi terkadang juga orang yang melakukan hal seperti itu akan tidak disukai orang Bapak Ibu. Menganggap apa? Munafik. Sebab firman Tuhan berkata, jika kalau kita berdamai dengan dunia ini, kita bersekutu, berteman dengan dunia ini, maka akan menjadi musuhnya Allah. Bicara dunia itu kehidupan ya. Dunia itu kehidupan kita setiap hari, sehari-hari itu dunia. Kalau kita bersekutu, kita bersekongkol, kita berteman dengan dunia yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Karena dunia menolak firman Tuhan kan. Kalau dunia berkata gini, jikalau ada yang meminjam uang padamu, bunga-bungakanlah dan tagih dia. Bila perlu, permalukan dia di seluruh untoro. Kalau firman Tuhan itu berbeda. Janganlah engkau meminjamkan. Jangan engkau meminjamkan uang kepada orang lain siapapun. Kalau engkau meminjamkan berarti anggap saja engkau memberi tanpa ada imbal balik, tanpa ada harapan kembali. Firman Tuhan bisa lari ini katanya. Ini iman tingkat tinggi Bapak Ibu, tapi bukan bicara level nggak ada, asal kita mau. Makanya berhati-hatilah dengan dunia ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Pelajaran yang kita dapat di dalam Musa saat dia mentok terjepit. Jalan Tuhan seringkali muncul ketika kita tidak merasa tidak ada jalan. Makanya ada suka kita ngomongkan saat kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Atau saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Semau-maunya ya. Terkadang kita mau menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita. Saya masih kenal si ini kok, nanti saya hubungin dia. Padahal kita bertanya dulu, gimana? Terus apa? Menyelesaikan masalah yang tidak benar dengan yang tidak benar kembali. Nyogok ini kurang kuat orangnya. Berarti harus yang lebih hebat lagi orang. Sogok lagi yang lebih kuat. Yang atasnya lagi. Nggak kuat, sogok lagi yang lebih kuat lagi.
tidak akan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, di usia saya 20 tahun lebih sedikit aja, saya sudah diajarkan hal seperti itu oleh orang yang hebat di Jakarta yang berpengaruh di dalam pemerintahan. Bud, ikut Om. Oke Om, istri saya tahu orangnya. Begitu sampai di sana, berapa bulan, berapa tahun nunggak. Udah dapat surat cinta dia dari Karipa, kantor pajak pusat kan. Udah ada berapa tahun. Saya ini bayar, orang Jepang nih, perusahaan Jepang. Saya ini bayar, tapi notaris saya nggak bayarkan. Kita ada slipnya tuh bayar. Oh, diminta berapa? Diminta 15 M, tahun 2000 sekian ya. Diminta 15 M. Oke, lu tenang aja katanya. Siapin 10 M, mau selesai. Ya masing cuma go M kan ya. Oke lah, siapin uang cash 10 M. Bawa di dalam kantong-kantong ke kantor. Kita nggak usah takut yang bicara gini karena udah bukan rahasia umum. Dengar, sampai di kantor yang dari bawah tuh cepek, nopek, gopek, selesai CM. Hapus langsung di komputer, nggak ada jejak lagi, menghilang begitu aja. Kau M dibawa pulang. Dia tanya sama saya waktu itu main kayu. Ya. Bud, yuk mampir showroom BMW, kau pilihlah mobil si BMW. Oh enggak Om, terima kasih. Saya hanya ingin tahu aja, kan diajak kan, ingin tahu ya. Saya tidak pernah tergiur. Begitu saya melihat ini tidak benar, cepat saya tinggalkan. Padahal dia mau turunkan ilmunya buat saya loh. Dan sekaligus dia mau menjodohkan anaknya sama saya. Istri saya langsung senyumnya kurang. Saya teruskan lagi. Emaknya itu asli Belanda, bapaknya asli Cungko. Istilahnya tunan Cungko. Jadi anaknya blasteran apa itu? Tapi saya tidak mau. Saya memilih apa yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan pun sekian puluh tahun saya menikah, berumah tangga. Terkadang pun masih tidak mengenal satu dengan lain, satu dengan dua. Isi hati istri saya pun terkadang saya nggak mengenal. 2005 kita menikah. Kalau saya bilang 2025 selesai Sandi saya pulang. Lu nikah sama siapa Pi? Betul nggak? 2005 saya menikah sampai sekarang. Terkadang saya nggak mengenal lu. Bisa ribut nggak? Bisa. Bohong kalau tidak bisa ribut. Selipam kau nggak bohong. Berarti istri saya bukan manusia. Itu robot. Tinggal saya setel aja. Nah apalagi yang baru-baru, Tuhan memberikan tulang rusuknya pada aku katanya kan. Bukan tulang apa, kalau Bang bilang bukan tulang dengkul. Berdoa, percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Jadi jalan Tuhan seringkali muncul ketika kita tidak merasa ada jalan. Saat engkau disiksa terus oleh suamimu. Bahasa saya terkadang nggak enak, tapi ya bahasa sehari-hari sih ya. Terus apa? Saat engkau disiksa terus sama istrimu. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Media sosial memang mudah kita akses. Makanya walaupun itu pakai firman Tuhan, jangan ditelan bulat-bulat, keselaklah kau nanti. Sesuai firman Tuhan atau enggak. Daripada engkau tersiksa. Ya, mengalami KDRT dan lain-lain. Carilah kau yang lain, dia bilang. Buat apa hidup di dunia cuma sekali? Bukankah Tuhan menghendaki semua anak-anaknya hidup dalam bahagia pakai firman? Terus kalau udah bercerai boleh nikah? Boleh nikah, pakai firman lagi. Awal-awal lagi firman yang dia pakai. Tuhan melihat tidak baik manusia seorang. Aduh,
Makanya saya saranin ya kalau mau ngerti firman Tuhan, kamu mau kuliah ada uang apa, sekolah teologi, sekolah ya. Tapi jangan tujuannya jadi pendeta. Supaya tidak dibohongi sama pendeta seperti saya atau yang lainnya. Nah itu tujuannya. Tapi kalau dipanggil jadi pendeta, jangan pernah kabur. Nggak lari itu dikejar. Saya ini sebenarnya udah nggak mau kok, jujur aja. Dari waktu itu pun saya udah nggak mau, ya kan? Udahlah saya mau usaha aja lah, kerja aja. Santai bisa ajak itu, minggu pun saya nggak perlu lah kan, saya bisa santai kemana. Pagi pergi ke puncak, makan di Bumi Aki, sate kambing, sop, sore saya pulang, bahagia kan. Itu keinginan saya, daging saya. Memuliakan Tuhan, Tuhan nggak? Memuliakan. Beribadah nggak? Nah pakai lagi kan. Beribadah juga enggak? Beribadah, saya melayani istri saya, kok anak saya buat bahagia. Beribadah kan, karena kata ibadah itu bukan hanya di hari Minggu kan orang tahunya. Kita ini lagi perayaan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diajarkan. Kalau ibadah, beribadah sejak mata kita melek, sejak kita bangun tidur, kita harus sudah beribadah. Jangan begitu mata melek. Kita kalau jangan sampai mata melek langsung mikir, nanti gue mau bohongin si Asyong pakai ilmu apa ya? Nanti itu barang yang udah rugi gimana caranya supaya gue untung ya? Gue mau kamuflasenya seperti apa ya? Mau dibohong gimana caranya supaya untungnya itu yang udah rugi? Jangan, itu nggak ibadah. Kalau ibadah tuh segala sesuatu untuk Tuhan. Begitu bangun tidur melek, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saat engkau bisa mengatakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau engkau mau melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan, hati ini mulai berontak. Baru ngucap terima kasih Tuhan. Nah makanya jangan lupa ya, firman Tuhan tiap pagi dibaca, renungkan, biar sampai masuk ke hati kita. Dan ingat, boleh pakai otak. Tetapi jangan terus menerus pakai otak. Kalau terus menerus pakai otak, iya itulah bahayanya. Makanya ada yang bilang, boleh bercerai, boleh daripada disiksa. Daripada lu itu mati nanti disiksa sama laki lu, sama bini lu, dipretelin mulu. Tahu ya bahasa pretelin tahu nggak? Hah? Diambil terus tuh uang lu ATM tuh. Ya. Mending cerai. Oke, firman Tuhan mengatakan, jika engkau bercerai, oke boleh, tetapi tidak bisa engkau menikah lagi. Tetapi barang siapa yang menikah dengan orang yang sudah bercerai, ia itu disebut berzinalah kau. Bayangin, itu bukan pelacur loh, itu jadi istri kita disebut pelacur firman Tuhan. Jadi jangan coba-coba. Kalau mau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, jangan coba-coba berani. Kalau mau bercerai, oke, engkau harus bertahan hidup seorang diri. Siap? Tapi ingat Bapak Ibu, banyak jalan, hanya satu jalan ke Roma kan katanya. Tetapi banyak jalan menuju kebenaran, yaitu firman Tuhan. Perbaiki. Manusia itu kalah cuma satu kok, ego doang. Kalau ego bisa kendalikan selesai sih. Terkadang ego yang membuat kita susah. Saya lanjutkan lagi. Poin yang terakhir. Di mana jalan manusia berakhir, di situ jalan Tuhan dimulai. Dan penutupnya, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan. Hari ini mungkin ada yang sedang menunggu seperti Abraham. Kalau saya diberikan lagi, dipercayakan anak oleh Tuhan, saya bersuka cita. Ya firman Tuhan kan mengatakan tidak ada mustahil. Saya baru 51, istri saya 48. Is okay lah kan, kalau masih dikasih. Walaupun tadi saya bercanda semalam dengan mertua saya di meja makan itu, Pondok 18. Lagi cerita apa, akhirnya saya bilang, udah nanti anak saya 21 tahun, udah boleh nikah. Biar saya bisa punya cucu. Dia bilang, masih muda. Saya bilang, dia 21 tahun berarti saya 63 tahun. Masa belum boleh jadi akong? Ya.
Itu guyonan saya gitu. Kalau Tuhan kasih, silakan Tuhan kasih. Kalau Tuhan percayakan berarti Tuhan sudah tahu kita mampu. Makanya kalau ada doa-doa keinginan-keinginan yang belum Tuhan berikan, jangan kita bilang Tuhan gak adil, Tuhan tidak mendengar saya. Semua karena dosa saya gak dikabulkan nih permintaan. Ingat, Bapa kita lebih tahu kapan waktu yang terindah bagi kita. Dan yang tepat itu Tuhan berikan. Jadi jangan takut, tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah telat. Pas pada waktunya. Saya lanjutkan lagi. Tadi hari ini mungkin kita ada yang seperti Abraham menunggu. Ada juga yang seperti Yusuf di dalam lembah itu. Dan juga ada yang seperti Musa jalan buntu. Pinjol datang tagih menerus. Utang orang datang tagih terus. Usaha udah bangkrut. Istri lari. Sedih amat ya. Semua nggak ada jalan keluar dan buntu. Apakah ada di antara kita yang mengalami hal itu? Maksud saya tidak usah tunjuk tangan. Kalau ada yang merasa itu perlu, seperti Musa. Di depan laut Laut Merah, di belakang tentara Mesir. Nggak ada jalan, bahkan rakyatnya saya itu pengikutnya. Musa, lu mau buat orang mati di sini? Di Mesir masih enak-enak dapat makan. Bawa jalan ke tempat yang buntu. Tetapi karena Musa selalu terhubung dengan Tuhan, Tuhan berikan jalan yang tidak ada itu menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di tempat ini pun sama. Yang sedang menonton di live streaming pun sama. Dimanapun engkau berada. Saat tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan. Amin. Saya lanjutkan kembali. Tetapi ingat satu hal Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tuhan yang menolong mereka adalah Tuhan yang sama menolong kita hari ini. Nggak ada beda. Tuhan yang sama. Maka saya mau katakan sekali lagi. Dan saya ulang-ulang terus. Jangan pernah malu. Jangan ising-ising. Sama Tuhan tuh ngomong. Curhat. Jangan curhat sama yang lain. Dibumbuin dikit selesailah kau nanti. Ya. Saya lanjutkan kembali. Karena itu jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa karena kekuatan orang Kristen yang percaya pada Tuhan itu adalah doa. Selain doa tidak ada lagi. Ya. Kalau doa kita kuat, yaitu perbuatan kita, sikap kita pasti kuat. Amin. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Kita suka nyanyi lagunya, percaya saja, percaya saja. Terkadang lagu sekolah minggu boleh tuh dibawain tim praise and worship pada saat worship ininya, praise-nya. Jangan cuma lagu-lagu yang terkadang kita nggak ngerti gitu. Ya. Kalahkan iblis, tor gitu. Itu terkadang membuat semangat kita tuh beda jauh loh. Maka lihat anak-anak sekolah minggu, ya, kalau mereka menyanyi itu terkadang sampai gitu. Kita mana berani? Jemuran udah diangkat belum ya? Itu pintu belakang udah tutup belum ya? Oh, padahal udah kepikiran seperti itu, ya. Nah, saya teruskan lagi. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Percaya Dia itu Allah yang setia. Kesimpulannya Bapak Ibu di tempat ini. Ingat, 3 hal ini kita harus tanamkan dalam hidup kita. Kita harus pikirkan, kita harus katakan bersama-sama. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Katakan sama-sama. 2, 3. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kepada siapa?
saya. Kepada kita semua. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita semua anak-anak Tuhan kok. Walaupun kita sebelah lagi adalah hamba atau murid. Kita ini anak-anak Dia. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Toh kita masih bisa hidup sampai sekarang. Bisa punya ini itu. Terkadang tidak kepikirkan. Amin. Toh ada ya, itu yang Tuhan berikan. Karena tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, Tuhan selalu membuka jalan pada waktunya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu membuka jalan pada waktunya. 3 hal ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Tuhan selalu membuka jalan pada waktunya. Dan ayat yang terakhir, di dalam Ibrani 10 ayat 23, saya bacakan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saya undang tim praise and worship. Kita sama-sama akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan curhat. Ingat Bapak Ibu, pujian itu adalah curhat. Curhat sama Tuhan. Berkata bahwa Dia baik. Hidupku dipulihkan. Itu adalah pujian. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga, firman-Mu Bapak hamba sudah sampaikan. Dan hamba percaya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Naikkan satu lagu pujian, Allahku setia. Amin. Tadi worshipnya berkata kita harus setia kepada Tuhan. Sekarang saya berkata Allah kita Allah yang setia. Amin. Sekalipun Ku berjalan dalam lembah kelam, namun Mari sama-sama tanganmu kita selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, percaya Tuhan hadir di pagi Kau engkau. hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Dia yang memberikan Kau kelegaan. beriku kemenangan. Katakan kaulah Tuhan Kaulah Tuhan yang berjanji. yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti. Katakan di setiap waktu. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, nyatakan pujian ini bagi Dia. Sekalipun Ku berjalan walaupun dalam lembah gelap. dalam lembah kelam, Tangan-Mu namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. saat ku dalam ketakutan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di Kau sisi. hadir di sisiku.
berkata jangan Kau takut. berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti Nyatakan dengan di pengakuan Bapak Ibu di tempat sepanjang ini hidupku bahwa Dia Allah yang setia. untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan Sepertimu sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Mari Tuhan katakan bersama. yang berjanji, Tidak pernah tak sekalipun. Yes. sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti Sepanjang hidup kami. di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Mari saya mengajak jemaat saja yang bernyanyi. Yang setia. Jemaat saja yang bernyanyi. Yang berjanji, Sampaikan bagian ini. tak sekali Sampai kau merasakan. kau ingkari Yes. kesetiaanmu Katakan sungguh terbukti bagi hidupku. di sepanjang hidupku untuk selamanya. Aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari musik mainkan. Bapak Ibu di tempat ini, saudara-saudari di tempat ini yang dikasih Tuhan. Allah yang berjanji tidak akan pernah dilupakan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya bagi setiap kita yang percaya. Tuhan selalu menepati janjinya bagi kita yang percaya. Mungkin terkadang kau berkata, aku tidak mendapatkan jawaban itu dari doa. Ingatlah, Tuhan
Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun menurut ukuran takaran jam kita itu terlambat, bagi Tuhan itu tepat waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan di tempat ini, baik pun engkau yang sedang menonton di live streaming, percaya satu hal, apapun pergumulanmu, baik dalam lembah kekelaman, rumah tanggamu, pekerjaanmu, ekonomimu, keluargamu, di dalam lembah kekelaman, tidak ada jalan keluar, buntu semua, percaya Allah kita Allah yang sanggup membuka jalan yang baru bagi kita yang percaya. Seperti yang kita tahu dalam cerita Musa, bukan cerita-cerita dongeng, tapi kenyataan sejarah kehidupan. Tuhan membuka jalan bagi dia. Tuhan yang menolong Musa, Tuhan yang menolong Yusuf, Tuhan yang menolong Abraham, Tuhan yang menolong Daud, dan Tuhan yang menolong pendahulu-pendahulu kita adalah Tuhan yang sama saat ini yang akan menolong setiap kita. Amin. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus. Yesus. Kami panggil. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji nyatakan bagi Allah tak kita melalui lagu pujian ini. Kau sampaikan kepada Bapa kita keluar dari hatimu. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami kasih-Mu Kau nyatakan. Untuk selamanya katakan bukan setia, bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Bapa, di dalam nama Tuhan Tak Yesus, sekali Hamba percaya Tuhan, Kau urapan kuasa hadirat-Mu, kasih-Mu turun kepada setiap kami tempat ini. Karena setiap kami percaya mendengar keadaan pakai hati Tuhan. Dengan hati kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah penyertaan, perkenanan, perlindungan, pertolongan-Mu selalu ada bersama dengan kami di tempat ini, maupun yang sedang nonton di live streaming. Dan juga damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, keberuntungan, keberhasilan, kesehatan, panjang umur, ketenangan, dan pemberian tangan-Mu sepanjang masa ada bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau lihat setiap hati-hati anak-anak-Mu tempat ini Bapa. Mereka percaya janji-Mu. Kekuatan itu turun atas kami di tempat ini. In the name of Jesus. Haleluya. Untuk